Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali. Hari ini seperti biasa, Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia siang. Iya, benar sekali. Nanti kita akan hadirkan berbagai informasi dan juga tentunya dialog ya bersama dengan narasumber yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Tapi sebelum itu tentunya kita akan melihat informasi pertama dulu. Pemirsa, seorang bocah perempuan tewas dalam insiden kebakaran di kawasan Karanganyar. Ya, pemirsa, korban dibawa menuju Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo untuk dilakukan identifikasi. Api membesar, pelan dipadamkan, izin terdekat dibuka. Kobaran api membakar sebuah rumah yang berada di kawasan Karanganyar, Balikpapan Barat pada Selasa subuh sekitar pukul 5.30 WITA. Rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar dengan cepat dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Tragisnya, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah yang terbakar. Petugas BPBD dan tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban. Jadi untuk korban, alhamdulillah sudah kita temukan ya, anak kurang lebih usia 6 tahun. Kita sepakat temukan 1 orang. Dan sekarang korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Itu update sementara seperti itu. Ini korban perempuan atau laki-laki? Informasinya perempuan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo untuk dilakukan proses identifikasi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Ya, Rehana dan juga pemirsa, ini ada 4 desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo diterjang angin puting beliung Senin sore. BPBD Kabupaten Gorontalo mencatat sebanyak 104 rumah rusak akibat amukan angin puting beliung. Masya Allah, subhanallah. Senin sore 5 Mei 2025, permukiman warga di wilayah Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo diterjang angin puting beliung hingga memporak-porandakan ratusan rumah warga. Allahu Akbar. Subhanallah. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di 4 desa yang ada di Kecamatan Telaga, yaitu Desa Pentadio Timur, Pentadio Barat, Ulapato, dan Desa Timuato. Dari data sementara BPBD Kabupaten Gorontalo, tercatat ada 104 rumah warga yang rusak. Kondisi rumah terparah hampir rata dengan tanah dan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap rumah. Saya bilang kan puting beliung, mati percaya. Iya, kejadian bencana angin puting beliung yang terjadi kemarin sore itu di Kecamatan Telaga Biru. Ada kurang lebih 4 desa yang terdampak, yakni Desa Ulapato A, kemudian Timuato, Pentadio Timur, dan Pentadio Barat. Total keseluruhan sesuai data yang kami peroleh tadi kurang lebih 104 rumah yang terdampak. Itu pun masih data sementara. Masih kemungkinan besar masih akan bertambah jumlah yang terdampak bencana tersebut. Kondisi rumah yang terparah itu bahkan ada rumah yang sampai hampir rata dengan tanah. Hingga kini BPBD Kabupaten Gorontalo masih terus mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan. BPBD akan segera menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji dan perlengkapan tidur untuk korban terdampak. Dari Gorontalo, Kadek Sugiarta, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga usai mengancam warga menggunakan senjata tajam. Pemirsa, Obeng tiba-tiba mengamuk sambil membawa senjata tajam. Obeng yang dalam pengaruh minuman keras menantang sebuah warga desa Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.
Geram dan kesal dengan ulah Obeng, warga pun akhirnya mengeroyok pelaku hingga akhirnya Obeng tumbang. Dari pengakuan Obeng ke warga, dirinya mencari orang yang menantang dirinya. Dan pemirsa, guna pengusutan lebih lanjut, Obeng kini ditahan di Polsek Ciranjang. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa dari Palembang. Seorang residivis kambuhan melakukan aksi pemalakan di sebuah minimarket di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, aksi Bang Jago yang mengancam minta jatah ke kasir minimarket di Jalan Letu Karim Kadir, Kecamatan Gandus ini terekam kamera CCTV. Pelaku bernama Zailani ini meminta sejumlah uang keamanan sembari mengancam kasir menggunakan parang. Pelaku akan membuat onar jika kemauannya tidak dituruti. Usai mendapat laporan, polisi pun langsung meringkus pelaku di rumahnya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 358 tentang pemerasan. Oh, kakak minta uang? Iya. Oke, sambil minta uang bawa apa, Pak? Parang. Bawa barang-barang. Tapi sempat apa pengancaman Kak, seperti apa, Kak? Tidak mengancam. Marah, Pak. Oh, sambil marah, Kak, ya? Iya. Oke. Kakak ini pernah terbuang dulu, Kak? Nah. Berapa kali Kak tahu sama? 7 kali, Kak. Pemirsa, informasi dari Palembang, sekarang kita menuju ke informasi dari Bandar Lampung. Komplotan pencuri menyatroni sebuah toko roti di Bandar Lampung dan kabur menggondol uang tunai serta beberapa barang elektronik. Beberapa pekan kemudian, satu di antara pencuri tersebut beserta seorang penadahnya pemirsa kemudian ditangkap. (15 April lalu, sebuah toko roti di Bandar Lampung kemalingan. Seorang pria menjebol plafon toko lalu menggunakan rak roti sebagai tangga turun dari plafon. Ia lalu menjarah uang 1 juta rupiah di meja kasir serta sebuah ponsel dan tablet. Dalam CCTV hanya nampak seorang pria, namun ia punya komplotan yang menunggu di luar untuk mengawasi situasi. Butuh 2 pekan bagi polisi mengejar duo pencuri itu. Polisi berhasil menangkap salah satunya dan menangkap seorang penadah barang curian. Pencuri yang ditangkap bernama Edi Prabowo, sementara penadahnya bernama Roni Kurniawan. Pencuri lainnya berinisial AR jadi buron. Untuk kronologis kejadian, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekira pukul 00 waktu Indonesia Barat, pelaku EP dan A memanjat bangunan toko Rokes dengan menggunakan papan dan selanjutnya EP membuka atap seng. Setelah atap itu terbuka, lalu EP turun melalui plafon toko Rokes lalu mengambil 1 unit HP, 1 unit tab dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Untuk kronologis. Menurut polisi, sebelumnya duet Edi Prabowo dan AR menjarah sebuah minimarket tak jauh dari toko roti pada awal April. Di sana, Edi dan temannya menjarah ratusan bungkus rokok. Edi saat ini diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda dari Goa, pemirsa. Rumah milik seorang pensiunan perwira polisi di Takalar, Sulawesi Selatan diduga dilempar bom molotov. Akibatnya mobil yang terbakar di garasi terbakar di bagian depan.
Pemirsa, seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor diduga pelaku pelemparan bom molotov di rumah milik Purnawirawan Ibtu Alimudin di Kelurahan Sombalabela. Kobaran api membakar bagian depan mobil. Beruntung, tetangga korban yang melihat peristiwa tersebut segera membangunkan pemilik rumah sehingga api dapat segera dipadamkan. Pasca kejadian, tim Lapor Polda Sulawesi Selatan yang tiba langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap terduga pelaku pembakaran. Diperkirakan jam 3 dini hari. 3 dini hari? Iya. Kita dibangunkan oleh tetangga? Iya, tetangga yang... Saat bangun bagaimana kondisinya saat itu? Api masih sempat saya lihat, sementara ditindaki. Api di bagian mana? Bagian sebelah kanan mobil ini. Ini apa? Iya, ban depan sebelah kanan. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi ALS kecelakaan di Jalan Raya Padang Panjang, Sumatera Barat Selasa pagi. Kami hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi ALS kecelakaan di Jalan Raya Padang Panjang, Sumatera Barat pada hari Selasa pagi. Bus terbalik usai sopir diduga hilang kendali akibat rem blong. Akibat kecelakaan sejumlah penumpang terhimpit dan data sementara korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan 25 orang mengalami luka. Penumpang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat, RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi. Ya pemirsa, proses evakuasi melibatkan tim Basarnas, TNI Polri dan juga masyarakat setempat. RSUD Padang Panjang telah mendirikan pos DVI untuk identifikasi korban meninggal. Pemirsa, berikut kami hadirkan penjelasan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengenai kecelakaan maut di Padang yang menewaskan 12 orang. Berikut kami hadirkan. Laka-laka tunggal TKP Kit Surgan kendaraan bus KRS nomor B7512 MGA. Ini tujuan dari Medan Bekasi ya Padang. TKP depan terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Untuk penyebab ini sementara masih olah TKP oleh tim TAA Polda Sumbar sama Korlantas. Kemudian untuk sementara korban 35, 23 luka-luka, laki-laki 17 dan perempuan 6. Untuk korban meninggal dunia ada 12, laki-laki ada 7, 1 anak, untuk perempuan ada 5 dan 1 anak. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama, melaksanakan TPTKP dan olah TKP, BPBD, kemudian dari Satrimob, Satpol PP, Disub, kemudian termasuk dinas terkait, dan juga dari pihak rumah sakit untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Kemudian selanjutnya kita sedang mendatakan dan mengidentifikasi korban yang sana dari sini di Rumah Sakit Padang Panjang. Kemudian kita juga sudah melakukan mengamankan sopir dan keretnya karena keduanya masih hidup. Kemudian kita juga membuat pos DVI di rumah sakit ini. Kemudian juga menyiapkan tim trauma healing karena ada anak-anak sekarang yang masih trauma. Ini menjadi kewajiban kami untuk berikan pelayanan sehingga anak-anak kita tidak trauma.
Ini di mana untuk trauma healing ini kita melibatkan ada psikolog dari Polda, juga melibatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Kita juga sudah menyampaikan secara langsung pada Jasa Harja untuk segera melakukan inventarisir untuk langkah-langkah untuk pada korban. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat posko penanganan laka lantas Padang Panjang di rumah sakit ini untuk nanti komunikasi dengan pihak-pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk membantu pelayanan terkait dengan laka tugas di Padang Panjang. Ini mungkin dari saya, jadi tidak ada tanya jawab. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Dirlantas Polda Sumatera Barat AKBP Reza Khairul Akbar untuk mengetahui kronologi kejadian ini. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang Mbak. Baik Pak Reza, tentunya kami turut prihatin dan juga turut berduka cita dengan apa yang terjadi. Mungkin Pak Reza bisa dijelaskan kronologinya seperti apa kejadian ini Pak? Baik, jadi dapat kami laporkan secara singkat bahwa bus ALS dengan nopol B7512 FGA itu berangkat dari Medan akan menuju ke Bekasi, Jawa Barat via Padang. Jadi pada sekira pukul 08.30 melintasi di depan di TKP itu bus tidak dapat dikendalikan sehingga sopir memutuskan untuk banting setir sehingga dia rebah ke arah kiri. Begitu Mbak. Oke Pak Reza, kalau dugaan sementara penyebab dari kecelakaan ini kan remblong Pak, tapi sejauh ini apakah sudah ada temuan-temuan lain Pak? Ya baik, jadi saat ini kita prioritaskan untuk mengevakuasi ataupun membantu para korban yang berjumlah sebanyak 35 orang, itu diantaranya 12 orang meninggal dunia dan 23 lainnya luka-luka. Itu akan kita lakukan investigasi secara mendalam dengan menghadirkan tim dari TAA, yaitu Traffic and Accident Analysis, itu yang nanti akan menjelaskan apa penyebabnya, dan juga kami akan menghadirkan saksi ahli yang bisa menjelaskan penyebab dari kecelakaan tersebut. Demikian Mbak. Baik Pak Reza, berdasarkan hasil informasi yang Anda dapatkan, apakah bus ini sebelum menabrak sebelumnya apakah ada mendapat kendala lain dulu Pak sebelum terbalik? Baik, dari hasil penyelidikan sementara itu tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Jadi hanya bus ALS tersebut saja. Demikian Mbak. Oke. Pak Reza, terkait dengan korbannya sendiri, apakah ada warga di sekitar lokasi yang juga menjadi korban ataukah seluruh korban ini adalah penumpang dari bus tersebut Pak? Ya baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa dari hasil penyelidikan sementara ini untuk korban sejumlah 35 orang ini berasal dari dalam bus itu sendiri Mbak. Jadi tidak ada warga yang terlibat dalam kecelakaan ini. Demikian. Baik, Pak Reza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama, terima kasih Mbak. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Orang tua pelajar yang mendampingi anaknya mengikuti program pendidikan karakter ala militer di Bandung, Jawa Barat menilai program itu sangat baik untuk mendidik karakter anaknya. Orang tua mengaku pemirsa anak mereka seringkali terlibat keributan atau berulah bersama geng motor. Di tengah pro dan kontra pendidikan karakter ala militer bagi pelajar SMP dan SMA di Bandung, Jawa Barat, para orang tua murid justru mendukung. Para orang tua yang mendukung program pendidikan karakter ala militer itu merasa tak mampu lagi mendidik anaknya yang nakal dan seringkali terlibat keributan atau berulah bersama geng motor. Sejumlah orang tua melihat langsung bagaimana anaknya mengikuti pendidikan karakter itu.
WA wakil kepala sekolah, anak saya sekolah. Saya bilang, Pak, tolong dibantu anak saya dimasukin ke pendidikan yang dari gubernur untuk memperbaiki attitude-nya. Nah, ternyata kata wakil kepala sekolah, siap Bu, target kami anak Ibu karena tahu ini yang begini. Ya saya sangat bersyukur ada bantuan. Nah, apalagi seperti saya orang tua tunggal, anak 6, mikirin yang satu bandel kan pusing, yang 5 gak keurus. Ya bersyukurlah, sangat bersyukur ada program ini. Kan kalau di rumah kan anak-anak nggak mau ya dikasih tahu sama orang tuanya, susah maksudnya. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ada perubahan lah sedikit gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan juga besar perubahannya gitu. Bagi sejumlah orang tua, pendidikan karakter ala militer dinilai sangat baik untuk mendidik karakter anak-anak mereka. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Nah, ini masih mengenai program yang tadi diusung oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini cukup mengejutkan Adila dan juga pemirsa, karena program pendidikan karakter ala militer yang diusung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menelan biaya sebesar 6 miliar rupiah. Ya, pemirsa, alokasi dana miliaran rupiah ini berasal dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang ditargetkan pemirsa diikuti sebanyak 900 siswa secara bertahap. Deddy Mulyadi mengingatkan anggaran tersebut merupakan dana cadangan yang disiapkan apabila terjadi lonjakan jumlah peserta. Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk membiayai seragam, makan dan minum, dan honor untuk pengajar dan juga pelatih. Dana tersebut akan diserahkan dan dikelola kepada pihak penyelenggara. Yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal, tapi karena jumlahnya semakin besar, maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan, ya kan? Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan? Kita tidak mengelola. Itu apa aja, Pak? Itu udah dimulai dari pergeseran sekarang, Pak? Udah. Nah, kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum, kan seperti itu komponennya. Terus kemudian honorarium pelatih. Itu tidak terlalu besar atau emang cukup banyak yang daftar atau gimana, Pak? Iya kan, karena itu kan cadangan segitu kan, digunakannya sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi kalau nanti diukur per siswanya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari. Oke pemirsa dan juga Rehana, ini setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anaknya ke barak militer, ini banyak orang tua yang membagikan pengalaman tersebut di media sosial. Nah, ini setuju banget nih mengenai pengalaman mereka ya, tentunya juga mereka berbagi pemirsa bahwa saat ini mudah sekali untuk membuat anak-anak mereka patuh pada perintah orang tua, tapi dengan memanfaatkan nama Kang Deddy Mulyadi. Berarti ke orang tua teh harus apa? Nurut. Kalau nggak nurut? Berarti kudu. Seolah jadi tren baru, beberapa hari ini beragam platform media sosial Indonesia dipenuhi video sejumlah warga yang berbagi pengalaman mereka dalam pola pengasuhan terbaru. Nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut jadi senjata ampuh untuk memerintahkan anak-anak berhenti bermain ponsel sehingga tidak ada lagi cerita terlambat tidur yang berujung pada bangun kesiangan, tidak ada lagi anak-anak yang makannya lambat atau malah enggan makan gara-gara ponsel, tidak ada lagi cerita anak-anak enggan belajar atau mengelak mandi. 10 menit lagi terus aja. Kenapa tadi disuruh mandi langsung mandi? Kenapa? Intinya anak-anak jadi patuh ketika orang tua menyebutkan nama Deddy Mulyadi yang akan datang menjemput dan mengirimkan anak-anak yang tak patuh ke barak militer. Gubernur Deddy Mulyadi pun menangkap kisah para orang tua yang berbagi di media sosial tersebut dan tadi pagi mengunggah video terbaru di media sosialnya. Takut dikirim ke barak militer. Tuh, sama siapa? Siapa nama Gubernur Jawa Barat? Kang Deddy Mulyadi. Hey,
Ayo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo cepat. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Yuk, pandai yuk. Namun, sebagian besar orang tua membagikan cerita efek kebijakan Deddy Mulyadi pada anak-anak. Belum ada yang membagikan efek Deddy Mulyadi pada anak-anak pra-remaja atau sekitar usia 10 hingga 14 tahun dan remaja. Mungkinkah cara yang diterapkan pada anak-anak bisa diterapkan pada kedua golongan usia itu? Tim TV One mengabarkan. Di kakanang tantarakeun nya diwajib militer. Oke pemirsa, ini masih dengan informasi yang sama, tapi ada pandangan yang berbeda dari Gubernur Sumatera Utara, di mana di tengah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirimkan siswa bermasalah ke institusi militer, Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, malah akan mengusulkan pengurangan hari sekolah untuk menanggulangi tingkat tawuran dan kenakalan remaja. Nah, pengurangan hari sekolah juga diharapkan pemirsa untuk dapat meningkatkan kebersamaan dengan keluarga yang meningkatkan ikatan antara anak dan juga orang tua. Dari sisi jam belajarnya, kita ingin sebenarnya seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara bisa hari Sabtu itu semuanya kita bisa terlibat semua, agar ada waktu sama orang tua, ada waktu menghabiskan orang tua bisa edukasi bersama, hanya di sekolah. Nah itu yang sedang kita kaji, dan kalau yang kita seperti ini buat Bang Deddy, kita ingin pelajarin dampaknya, karena yang hari ini kita lihat yang komen-komen ataupun yang menerima sama saya dihubungkan sama begal. Nah itu kan beda lagi, begal sama kenakalan remaja. Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan kabar foto retina mata mendapatkan sejumlah uang. Nanti kita akan hadirkan informasinya, saja tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan kabar foto retina mata dapatkan sejumlah uang. Satu persatu warga masih terlihat mendatangi kantor cabang World di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Padahal sejak aplikasi WorldCoin dibekukan oleh Komdigi, kantor berlantai 2 tersebut tidak lagi aktif. Sejumlah warga juga pemirsa umumnya datang untuk mendaftar. Nah, namun informasinya memang pemirsa selain untuk mendaftar juga ada yang memverifikasi atau memenuhi undangan dari pihak World. Mereka sebelumnya telah mendownload dan juga memenuhi berbagai persyaratan dalam aplikasi World tersebut. Besaran uang yang diterima mulai dari Rp200.000 hingga Rp800.000 hanya dengan foto mata sangat menggiurkan hingga tidak sedikit warga yang datang ke kantor tersebut. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membekukan sementara tanda daftar ini pemirsa untuk penyelenggaraan sistem elektronik WorldCoin dan World ID menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkenaan dengan layanan digital tersebut. Ya, pihak Komdigi juga berencana memanggil pihak penyelenggaranya.
Jadi atas masukan masyarakat kita suspend. Mereka nanti diberikan hak menjawab, akan dipanggil oleh Kementerian Pengawasan Digital. Dan untuk sementara karena banyak masukan dari masyarakat, jadi kita suspend terlebih dahulu sambil mendengarkan penjelasan dari mereka. Kapan rencana pemanggilannya? Dalam waktu dekat Pak Dirjen yang tahu prosesnya tanggal dipanggil. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan kasus ini, kita sudah hadirkan di studio Apa Kabar Indonesia Siang, pakar telematika, Pak Abimanyu Wahyu Widayat. Selamat siang, Abah. Selamat siang. Oke, Abah, ini sudah ada fenomena baru ini, menggunakan memfoto retina mata untuk mendapatkan uang Rp500.000. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dari uangnya, itu kan iming-iming. Iya. Ya, jadi kita bicara ada suatu tujuan dan kemudian ada harus suatu pemanis untuk menarik minat, ya. Karena semua sesuatu yang sifatnya digital itu pertama adalah harus adanya suatu kemudahan dan kemudian ada suatu daya tarik, ya. Dan kemudahan itu memang selalu bisa dicapai di digital. Berkali di berbagai media selalu saya bilang yang namanya dengan dunia digital sekarang yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang nggak bisa jadi bisa. Betul. Dan kemudian borderless. Iya. Ya, itu situ. Nah, iming-iming tersebut tentu akan menjadi semakin menarik kalau masa yang terlibat banyak. Semakin banyak. Ya, semakin banyak. Dan kemudian harus dipikirkan suatu kemudahan ya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkannya. Uang, ya. Gitu kan. Kalau umpamanya untuk mendapatkannya, oke, kita harus potong rambut, kasih rambut. Pasti akan kesulitan kan, harus didandan dulu, rambut juga pakai ya kan. Atau dengan dikasih kuku misalnya, atau dikasih apa dengan tukar sepatu kayak atau dengan apalah misalnya. Itu sulit. Tetapi sekarang hanya di scan. Nah, itu tentu akan membuat orang akan tertarik. Iya. Jadi scan di sini memang dilihat itu pasti dengan suatu analisa karena ini kan WorldCon ini sudah ada dari 2023. Iya. Ya, sudah ada. Jadi kemudian dari sebegitu mudahnya itu dilihat di tempat lain, maka ternyata cara dengan melakukan scan kemudian dapat uang, orang minat. Ya, gitu. Dan kemudian transaksinya sangat mudah, validasinya juga sangat mudah. Itu yang kemudian dia bisa memberikan suatu daya tarik bagi masyarakat kita. Tapi pasti masyarakat kita kalau dibilang ini adalah WorldCoin, di sini adalah cryptocurrency gitu, wah nggak akan nyampe, nggak akan nyampe. Yang ngerinya adalah bahwa untuk bisa mendapatkan ini, retina ini dikemas oleh orang-orang di bawah di situ di lapangannya secara apa berbias. Yang akhirnya pas kita tahu secara beritanya aja bahwa dia tinggalnya scan retina kemudian dapat. Bayangkan sekarang kalau iming-imingnya bahwa ini adalah untuk informasi kesehatan dengan di-scan karena ini mata ya, gitu, dan kemudian untuk bisa mendapatkan identitas baru, pengganti KTP kali diiming-imingnya kayak belum gitu. Terdeteksi keluar ya. Misalnya yang kayak gitu kan tentu akan menarik minat orang sehingga masanya banyak dan kemudian mereka tidak berpikir lagi untuk mengenai apa ini data ini untuk apa. Betul. Tetapi hanya minat aja karena dituju bukan untuk apa datanya tetapi untuk mana uangnya. Iya. Gitu. Yang penting harus diiming-iming tadi ya dari uang tadi, jadi bisa menarik juga masyarakat untuk tadi men-scan retina tadi. Tapi untuk dampaknya sendiri sebetulnya yang paling menonjol ini yang akan dirasakan apa sebetulnya? Oke, kalau kita bicara sekarang soal retina, ya retina itu salah satu biometrical identity, ya identitas biometrik. Ya sekarang orang biasanya kan taunya sidik jari lah, ya telapak tangan, palm, suara. Nah sekarang kalau retina itu juga berdasarkan algoritma dari segala tubuh, retina termasuk sesuatu yang sifatnya unik. Ya, bisa dibilang kecil FEE dan FRA itu adalah apa itu maksudnya? FEE itu adalah first acceptance ratio dan first rejection ratio. Maksudnya kalau di scan ya faktor untuk melesetnya bahwa salah untuk mengidentifikasi ataupun jadi menerima orang yang tidak boleh ataupun melarang orang yang boleh itu rasionya kecil. Ya maka itu yang digunakan. Dan ini yang banyak dimanfaatkan orang. Tetapi ini kan biometrical identity itu biasanya untuk akses kontrol. Karena seseorang yang punya retina kan nggak mungkin memberikan mata tanpa badannya masih di sini kan, berarti bahwa saya mengakses suatu tempat, saya ada di sana. Dan identitas saya untuk membuktikan kayak itu adalah diri saya dari mata saya. Tetapi karena keberadaan saya yang dipentingkan. Kan gitu kan, karena saya mau mengakses sama kayak sidik jari dan lain sebagainya. Nah, sekarang hal ini dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya remote.
Untuk apa gitu loh? Iya, tujuannya kan? masih belum tahu ya. Iya, pertama itu yang menjadi bahaya. Yang kedua, tadi dengan faktor kecilnya face acceptance ratio dan rejection ratio, berarti setelah dapat ada data ini, sekarang data ini kalau misalnya diperjualbelikan gimana? Iya. Ya kepada pihak-pihak mana diperjualbelikan, kemudian mereka sekarang untuk mengakses, jadinya sekarang data mereka sudah dimiliki pihak lain selain diri mereka sendiri. Ya, nah di sini yang namanya mata nggak mungkin kita ubah. Beda hanya kalau jari, umpamanya kita bilang, oh nggak bisa jempol, ya udah kalau begitu pakai telunjuk, pakai ini masih ada 10. Iya. Tapi kalau mata tinggal hanya pilihannya kiri kanan. Iya. Ya, kayak matanya pilihannya kayak kiri kanan, dan di situ sekali kemudian identitas tersebut sudah tersebar, sudah tercatat pada suatu institusi, suatu lembaga yang kita tidak tahu, maka sekarang data ini juga nggak bisa kita pegang lagi. Udah nyebar bisa kemana-mana, gitu, sangat tersebar, sangat liar, dan ini yang membuat orang kemudian akhirnya nanti akan bermasalah di kemudian hari. Banyak akan masalah. Kenapa saya bilang masalah? Yang namanya aksesibilitas orang terhadap suatu tempat lama-lama harus dipermudah, dipercepat. Kalau pakai jari kelamaan, akhirnya kemudian pakai retina. Dan lain sebagainya. Sekarang saat itu udah terjadi, nanti sebar kemana-mana. Ini orang yang sudah datanya udah kesebar, dia udah nggak bisa punya hak apa-apa lagi karena data dia sekarang udah kesebar privasinya sudah kesebar di mana-mana. Oke, Abah. Maksudnya gini, beda kalau umpamanya dia di dalam satu lokal. Saya tercatat di suatu gedung A, mata retina saya di gedung A gitu ya. Di gedung B saya pakai sidik jari, di gedung C saya pakai suara, ya sudah. Tetapi kalau sekarang di mana-mana saya pakai A saja untuk mata saya di Aceh, mata saya bisa digunakan pada saat yang sama di Papua, di Sulawesi, di mana. Itu yang bahaya. Oke, Abah, kita juga masih akan mendalami potensi resiko dari kejadian ini, tapi setelah jeda iklan yang satu ini apa? Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, memang pasca dibukukan aplikasi WorldCoin oleh Komdiki, kantor cabang World di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah tutup. Ya, meski begitu masih banyak warga yang berdatangan untuk melakukan verifikasi data. Beginilah kondisi kantor World di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kantor yang baru beroperasi 1 pekan ini kini ditutup pasca dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski telah ditutup, sejumlah warga masih mendatangi kantor ini. Petugas dari Kelurahan Durenjaya juga mendatangi ruko tersebut pasca viral di media sosial. Menurut warga, untuk mendapatkan uang tunai dari aplikasi World, mereka cukup menukarkan koin yang diterima. Sebelumnya, mereka harus melakukan pemindaian retina mata dan verifikasi wajah melalui perangkat digital kamera. Barulah aplikasi tersebut dapat digunakan dan warga bisa dapat menukarkan koin. Itu ada nilai saldonya, Bang? Bukan saldo, koin. Kemarin cair berapa? 260.000. Itu main berapa lama gamenya? Enggak main, enggak apa-apa. Pokoknya 1x24 jam. Si koin yang 16 itu bisa kita klaim jadi duit. Walaupun nggak dimainin, tapi si koinnya tetap. Yang penting kita download, ikut pelatihan, ikut nonton ini 1x24 jam itu udah cair. Sebenarnya pertama curiga, karena dia kan ngambil iris mata kita kan ya. Cuman kan kalau iris mata kita kan data kita itu nggak bisa digunakan. Kalau iris mata itu buat apa? Kita mati juga nggak apa, kecuali nomor KTP ya, gunaan pinjol segala macam. Di sini tidak minta nomor KTP. Saya nanya ke dia, gimana data saya? Data Bapak aman? Nanti semua data itu dikembalikan ke HP Bapak lagi. Kami tidak menyimpan data apapun dari Bapak. Di aplikasinya kita disuruh apa? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bisa dapat uang. Scan-nya itu di tokonya langsung apa dari HP doang? Di dalam situ. Oh, di tokonya ya, di tempat berarti ya, bukan dilakukan secara online ya. Oh, oke. Siap. Nah, Mbak tugasnya cuma hanya nge-scan doang. Terus kan pas besoknya udah ngeklaim, tinggal ngeklaim doang. Salah satu kantor cabang World App di Jalan Margonda Raya Beji Depok juga telah ditutup sejak Senin kemarin. Menurut warga yang pernah mendatangi kantor ini, mereka cukup melakukan pemindaian retina mata, menonton video, dan dalam waktu 1x24 jam bisa menukarkan koin menjadi rupiah yang ditransfer melalui aplikasi dompet digital.
Nah, Pak, itu diapain aja, Pak, di dalam, Pak? Di dalam kita cuma nonton video selama kalau nggak salah 2,9 menit. Habis itu terus kemudian kita verifikasi mata. Nah, setelah verifikasi mata itu kita nonton video lagi tuh untuk dapat penjelasan dari karyawannya mengenai aplikasi itu. Habis itu udah selesai, kita keluar. Paling lama juga 15 menit untuk verifikasinya. Totalnya variatif sih, ada yang 170, ada yang 200, ada yang 250, ada yang kemarin teman saya 308. Keberadaan aplikasi WhatsApp ini memang tengah menjadi sorotan, apalagi masyarakat bisa dengan mudah memperoleh uang hingga ratusan ribu rupiah dalam waktu sekejap. Dari Bekasi dan Depok, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca viralnya sebuah ruko yang dijadikan kantor operator aplikasi WorldCoin, serta dibekukannya sementara operasi tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, petugas kecamatan dan kelurahan wilayah Duren Jaya serta kepolisian Polsek Rawalumbu meninjau lokasi kantor yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur Kota. Pemirsa, sejumlah aparat pemerintahan melalui perangkat Kecamatan Bekasi Timur dan Kelurahan Duren Jaya serta unsur kepolisian Polsek Rawalumbu meninjau langsung kantor Word di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin kemarin. Petugas Kecamatan Bekasi Timur mengaku datang ke lokasi tersebut atas perintah pimpinan untuk menindaklanjuti dan mengecek langsung lokasi guna mengurangi keresahan warga terkait adanya fenomena pindai retina ini. Selain aparatur pemerintah, polisi juga meninjau langsung ruko Word yang baru disewa sejak 1 minggu lalu sampai Selasa pagi. Meski kondisi ruko berlantai 2 ini sudah dalam keadaan tutup, namun sejumlah orang silih berganti berdatangan ke ruko tersebut guna memenuhi undangan yang dijadwalkan untuk melakukan verifikasi data melalui scan retina mata hingga rekam wajah. Sebelum pihak Komdigi membekukan operasi sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik melalui aplikasinya, sejumlah warga bahkan mencapai ratusan orang berdatangan silih berganti ke kantor tersebut guna memenuhi undangan verifikasi dan mendaftar baru di aplikasi Word dengan harapan mendapatkan uang secara cuma-cuma, mulai dari jumlah koin yang didapat atau dengan nilai 200 hingga 600 ribu rupiah. Kami kembali ajak berbincang dengan narasumber kami. Amba, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana tanggapan masyarakat yang sebenarnya mereka pengguna WorldCoin ini. Mereka menyebutkan bahwa memang data mereka diambil, tapi akan dikembalikan kembali data mereka tersebut. Ini gimana nih ya? Apakah memang data tersebut ketika telah disebar bisa kembali lagi atau bagaimana, Mbak? Data digital selalu perpindahan itu bukan secara fisik ataupun secara suatu entity ya, satu benda, yang kemudian di-copy, pindah yang di sini hilang. Yang namanya data selalu sampai berpindah itu di-copy ke sana, yang di sini dihapus. Oke, nah sekarang kalau dibilang sudah didata di sini, kemudian diberikan kepada dia, seakan dia punya datanya, yang di sini nggak dihapus bagaimana? Ya, andai kata di sini dihapus, bisa di-undelete, bisa dikembalikan lagi, di-recover gitu loh. Nah, tidak mungkin seseorang yang memberikan sudah mengeluarkan uang ya, kemudian sekarang mau menghapus datanya sebegitu saja, lalu dia dapat apa? Kan nggak mungkin. Nah, logika ini yang tidak sampai pada masyarakat. Dia pikir hanya itu mendapatkan mata di identitas mata saja. Dan yang pasti selalu adalah iming-imingnya. Ini yang kita paling ngeriin adalah iming-imingnya. Sampai dibilang tadi di-scan sampai wajah. Padahal WorldCoin itu kan yang pendirinya itu Sam Altman dan Alex Blania, itu selalu hanya menggunakan retina, tidak menggunakan scan wajah. Nah sekarang di sini di retina kemudian scan wajah, ini ada yang menang banyak nih yang penyelenggaranya. Jadi bukan hanya retinanya face recognition ini juga ya. Karena tadi saya bilang kalau tingkat kegagalan persentase kegagalan identifikasi wajah dibanding retina, bagusan retina. Nah, tapi artinya proyek ini apakah digunakan ada pihak-pihak terselubung gitu yang mengumpulkan data kemudian nanti akan ada dampaknya terutama di masa depan? Ya, itu akan nanti bisa dimanfaatkan sama yang bersangkutan ya. Tetapi kalau kita bicara wajah sekali kita
berubah aja, kita lagi cemberut, lagi senang aja, biasanya sudah berubah, diaksesnya susah. Beda sama retina, orang lagi sedih, lagi apa, retina kan bentuknya begitu-begitu saja, nggak berubah kan, saya umpamanya kayak sidik jari. Seberapa sensitif sih Abah penggunaan retina mata ini dibandingkan dengan yang lain gitu, seperti sidik jari dan lain sebagainya? Retina tuh jalurnya tuh rapat banget ya di sini, dan kemudian identitasnya pasti berbeda satu sama lain. Bayangkan, tetapi retina ini kalau nanti digunakan sebagai aksesibilitas orang untuk identifikasi ataupun untuk masuk ke suatu tempat, ditempel bukan dari jauh loh, dari dekat. Ya, kita dari dekat. Seorang yang sebelum dia ngecek mata dan dia ada sakit mata, orang berikutnya akan jadi sakit mata, langsung semua kena. Ya kan, orang kalau sakit mata aja berjarak aja masih bisa mudah terkena virusnya. Ya kan, apalagi kalau dekat dia dalam satu perangkat yang dibilang orbs tersebut, dia ngecek di situ, bakterinya masuk ke sana, dicekkan sama orang, ya sudah. Nyebarnya begitu cepat. Waduh. Penggantiannya nggak cuma 300 ribuan aja. Itu sangat besar. Beda dengan jari dan lain sebagainya. Setelah kita dapat, kita tinggal cuci. Selesai cuci tangan, ya kan, kita bersihkan pakai disinfektan, selesai, kita nggak ada apa-apa. Ya kan, kalau mata nggak mungkin habis itu kita cuci mata, habis itu kemudian pakai roto, pakai di sini. Maaf sebut merek, pakai pembersih mata gitu ya kan, pakai pembersih mata. Pas dia lakukan itu kan menjadi tidak nyaman. Lakukan itu. Sementara identitas ini mau digunakan sebagai identifikasi seseorang, ya, ID-nya dia. Pada saat itu dia ada lakukan, kemudian itu dilakukan secara remote, setiap dia akses dia mesti membawa alat pembersih matanya kemana-mana, jadi nggak nyaman. Tetapi kalau kita bilang tadi untuk akses kontrol, hal itu sangat baik, ya, karena benar-benar tidak mungkin salah identifikasinya gitu. Dan di negara itu udah banyak sekali, udah puluhan negara, di dunia ini tuh puluhan negara yang terkena kayak gini jadi korban. Kita kan masih yang negara terakhir lah, beberapa yang tahu. Abah mungkin sedikit ini himbauan kepada masyarakat agar juga tidak melakukan hal yang serupa lagi, terutama tadi yang diiming-iminginya adalah uang. Kalau dibilang harusnya menghindari, harusnya udah enggak ya, karena kan sekarang oleh Komdigi sudah ditutup, ya, namanya PSN-nya sudah ditutup, situsnya ditutup, aman. Tetapi yang menjadi efek adalah kalau ada orang yang menggunakan ini sebagai gimmick, kemudian disebarkan ke tempat lain, seakan-akan masih institusi yang seperti ini, itu yang bisa jadi terpancing. Satu yang harus diingat sama masyarakat, pertama adalah jangan gunakan mata di sini untuk sebagai identitas kepada publik, selain aksesibilitas diri. Yang kedua adalah tahu masalah resikonya, dan yang namanya identitas mata itu tidak pernah bisa diubah. Ya, jadi sekali itu kesebar kemana-mana, kita tidak bisa lagi mengakui, oh saya nggak ada di Papuasan, itu bukan saya, atau saya tidak ada di Medan. Itu udah bukan jadi penjelasan lagi. Udah kecil lagi, karena identitasnya sangat jelas algoritmanya. Abah, tentunya kita berharap agar kita dan juga masyarakat di luar sana lebih berhati-hati dalam penggunaan data biometrik kita ya, Abah. Terima kasih Abah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan tentunya ya. Betul sekali Pak Pemirsa, ini Apa Kabar Indonesia yang akan kembali untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah mengenai anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar kasus produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung obat keras. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap bersama kami. Ya pemirsa, seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan kabar-kabar viral untuk Anda. Kita ke kabar pertama, ini ada anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang membongkar kasus produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung obat keras. Salah satu tersangkanya adalah pemirsa, tentunya ini seorang public figure atau artis sinetron Jonathan Frizzy. Selain Jonathan Frizzy, pemirsa, polisi juga menangkap 3 tersangka lainnya berinisial BTR, EDS, serta 1 wanita berinisial ER. Kasus ini terungkap saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Bea Cukai mengamankan vape yang mengandung obat keras jenis Edominate yang dibawa dari luar negeri. Zat Etomidate merupakan obat anestesi intravena yang salah satu kegunaannya dipakai untuk proses induksi. Menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung, dalam kasus ini peran Jonathan Frizzy sangat vital. Selain memesan barang, pesinetron Ijong juga mengatur kurir untuk membeli di luar negeri dan membawa ke Indonesia. Selanjutnya barang-barang tersebut diedarkan di Indonesia termasuk ke kalangan artis.
Kalau dari hasil keterangan bahwa memang JF ini yang membeli, yang berkomunikasi dari ke si EBS ini. Dia memesan sekian banyak, kemudian dia menyuruh TBR ini untuk menjemput, membelikan tiket. Kemudian yang menyuruh TBR untuk menjemput, dan begitu nyampe di sini di Jakarta mengontrol, mengawasi. Jadi JF mendapatkan apa nih? Keuntungan apa nih, Komandan? JF mendapatkan keuntungan apa terkait dengan bisnis ini? Kan dari keterangan kan memang setelah dibeli di sana antara 1 sampai 1,3 juta, ini akan diedarkan atau dijual di Jakarta. Oh, dengan harganya kan kurang lebih 3 sampai 4 juta. Oleh JF itu ya? Iya. Nadila, kamu masih ingat konser kemarin nggak, J-Hope? Ingat dong, tapi terakhir kemarin ya kita nggak jadi nonton. Betul, karena kita masih harus bekerja. Tapi nih ada yang unik, karena momen Ayu Ting Ting mengajak Bilkis, anak tunggalnya, untuk menonton penampilan J-Hope BTS menjadi viral di media sosial. Iya, momen ini begitu istimewa pemirsa, pasalnya Bilkis sampai menangis haru saat dinotis oleh idolanya ini. Mau ngapain ini di sini? Mau ngasih ini mau send off? J-Hope. Bilkis dapat di depan, alhamdulillah ya. Mau kasih Miki? Iya. Kita mau send off. Jadi nanti J-Hope-nya lewat sini ya? Iya kan? Semoga di notis. Semoga dia ke sini ya. Bismillah ya. Gimana, Nak? Nak, Sumaira, sabar ya, Nak. Baik banget dia tuh. Diambil punya kamu tuh, diambil-ambilin semua. Semangat, Bilkis. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya Bilkis, ya Allah. Teriak, jangan nangis. Iya, ya udah ya, Bunda diam. Jangan nangis, sayang. Teriak, sayang, biar kedengeran. Iya. Seru banget ya keseruan kemarin. Aku juga kalau jadi Bilkis bakalan nangis-nangis. Oke pemirsa, ini kita beralih ke berita viral lainnya, di mana petugas pemadam kebakaran sektor Koja Jakarta Utara ini melakukan penanganan terhadap alat kelamin anak kecil laki-laki yang terjepit di resleting celananya. Aduh, cukup mengkhawatirkan dan kasihan juga ya. Tapi pemirsa, informasinya penanganan juga berlangsung dramatis karena sang anak menangis histeris. Inilah video dokumentasi saat personel dari pemadam kebakaran sektor Koja, Jakarta Utara berupaya melakukan penanganan terhadap alat kelamin anak kecil laki-laki berusia 3 tahun yang terjepit di resleting celananya pada Sabtu. Korban menangis histeris saat petugas dengan hati-hati memotong resleting celana menggunakan tang dan alat gerinda kecil. Kejadian ini bermula ketika ibu korban mendatangi pos damkar dan meminta bantuan ke petugas untuk melepaskan alat kelamin anaknya yang terjepit resleting celana. Rescue dari petugas damkar itu menggunakan alat tang untuk melepas resleting tersebut.
Untuk anak sendiri alhamdulillah untuk kita bisa melepasnya dengan aman. Petugas membutuhkan waktu 15 menit untuk melepaskan alat kelamin korban yang terjepit itu. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Waduh, ini salut juga ya sama Damkar karena bisa jadi apa aja nih. Istilahnya kayak main 911 emergency call. Betul sekali. Nah, kita juga tentunya memiliki kabar lain untuk Anda pemirsa. Niat mengungkap sindikat peredaran narkoba di wilayah Pontianak, Satuan Narkoba Reserse Pontianak justru menemukan puluhan emas batangan. Iya. Ya, kabarnya ini akan kita hadirkan saat lagi ya, Rehana. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, niat mengungkap sindikat peredaran narkoba di wilayah Pontianak, Satuan Narkoba Polresta Pontianak justru menemukan puluhan emas batangan. Sedikitnya ada 47 emas batangan yang ditemukan polisi di salah satu ruko di Komplek Perdana Square, Pontianak Selatan. Semua emas batangan tersebut pemirsa diduga ilegal lantaran tidak ada dokumen kepemilikan. Dari lokasi tersebut polisi juga mengamankan 4 orang yang masing-masing memiliki tugas sebagai admin, sebagai operator dan bertugas menjemput emas batangan ini. Jangan lepas dulu. Minta mundur lagi ya, dikit ya. Mundur dikit ya, jaraknya ya. Pemirsa, seorang mahasiswi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tega menganiaya pacarnya di kamar rumahnya selama 4 hari hingga tewas. Pihak kepolisian menangkap pelaku setelah mendapat laporan dari rumah sakit yang curiga dengan kondisi korban dipenuhi luka lebam. Inilah video amatir kondisi korban pembunuhan berinisial VR, jenis kelamin laki-laki dengan usia 22 tahun, warga Kelurahan Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Korban mengalami luka lebam setelah dianiaya dan disekap oleh seorang perempuan berinisial APA yang diketahui merupakan pacar korban. Peristiwa ini berawal saat pelaku menjemput korban kemudian dibawa untuk menginap di rumah pelaku di Desa Lengkong, Kecamatan Sindangwangi. Saat korban meminta diantarkan pulang, pelaku diduga emosi dan langsung menganiaya korban. Setelah itu korban disekap di dalam kamar rumah pelaku selama 4 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Korban kemudian dibawa oleh pelaku menggunakan mobil ke RSUD Majalengka. Kondisi korban yang dipenuhi luka lebam membuat pihak rumah sakit curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari. Dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, polisi kemudian mengamankan pelaku di rumahnya dan menetapkannya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, untuk tersangka mengakui melakukan beberapa pukulan di bagian wajah, ya. Sehingga korban juga menyebabkan sesak napas dan akhirnya meninggal dunia. Kan untuk pasal dalam KUHP 338 Jungto 351 ayat 3 yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One.
mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencopetan ponsel di sebuah toko pakaian di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sekilas tak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik aktivitas para pengunjung di sebuah toko pakaian bekas sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu 27 April. Salah seorang pengunjung wanita sibuk mencoba pakaian yang akan dibelinya. Namun rupanya keasyikan pengunjung tersebut saat mencoba pakaian telah dipantau dan menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Memanfaatkan situasi tersebut, seorang wanita di belakang korban langsung mengambil ponsel korban dan kemudian pergi tanpa disadari korban. Menurut penjaga toko, aksi pencopetan bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah berulang. Waktu itu pasar memang ramai pengunjung hari libur. Setahu saya dapat informasi memang ada yang kecopetan di sini. Cewek 2 orang. Apa itu Mbak yang diambil? Handphone. Oh, handphone. Nah ini memang udah sering kali atau baru pertama kali Mbak? Udah sering kali di sini, bukan hanya sekali ini saja. Udah sering. Ini kalau dari yang Mbak ketahui ini komplotan copet ini memang berkelompok apa gimana Mbak? Berkelompok itu lebih dari 3 orang. Kejadian ini menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu waspada dan menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Oke, kami juga ada informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Setelah 15 tahun beroperasi, jembatan perahu milik Haji Endang Junaidi yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat, terancam ditutup oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai, pemirsa, menyatakan jembatan tersebut tidak memiliki izin resmi dan melanggar aturan pengelolaan wilayah sungai. Sebagai pemilik jembatan, Haji Endang pun beraksi keras atas rencana penutupan jembatan tersebut. Usaha jembatan perahunya yang melintas di Sungai Citarum telah mengantongi nomor induk berusaha dan merupakan salah satu sumber mata pencarian warga setempat. Dan pemirsa, seperti apa rencana pembongkaran jembatan perahu ini ditanggapi oleh warga yang biasa melewatinya? Sudah ada rekan kami Felicia Melinda yang akan melaporkan dari lokasi. Silakan Feli. Ya, selamat siang Rehana, Nadila, dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya sudah berada di jembatan perahu yang berada di Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mana ini merupakan jembatan yang wacananya akan dilakukan pembongkaran oleh BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai. Dan pembongkaran ini dilakukan, pemirsa, karena memang jembatan perahu ini disinyalir yang merupakan jembatan yang dibangun atau yang dimiliki oleh Haji Endang sendiri, yang dibangun dengan menggunakan dana pribadi. Ini diketahui tidak memiliki izin secara resmi yang juga sesuai dengan ketentuan. Dan untuk jembatan ini sendiri, pemirsa, sekilas informasi bahwa jembatan ini menghubungkan antara Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan Desa Parangmulya, Kecamatan Ciampel, yang juga ini merupakan kawasan yang ramai industri dan juga ramai oleh para pekerja, sehingga memang jembatan ini cukup sering dilalui oleh masyarakat, khususnya pekerja yang bekerja di Kecamatan Ciampel ini, karena Ciampel merupakan kawasan industri yang ramai oleh para pekerja. Dan beberapa hari lalu memang informasi yang kami dapatkan bahwa sudah ada spanduk yang bertuliskan bahwa jembatan ini tidak memiliki izin, namun melaporkan di lokasi ini, sepenglihatan kami di lokasi sudah tidak ada spanduk tersebut, dan para pengendara motor ini dapat melalui jembatan perahu untuk menyeberang. Dan sedikit informasi juga, pemirsa, bahwa
tadi juga kami sedikit berbincang dengan petugas yang ada di sini mengenai apakah jembatan ini bisa dilalui oleh motor saja atau justru mobil juga bisa. Kata petugas di sini mengatakan bahwa untuk jembatan ini memang hanya bisa dilalui oleh pengendara motor saja, namun tidak menutup untuk pengendara mobil juga dapat melewati jembatan perahu yang ada di desa, yang ada di Kecamatan Kelari ini, namun hanya untuk mobil-mobil tertentu atau kondisi-kondisi tertentu seperti ambulans dan juga pemadam kebakaran atau situasi yang memang membutuhkan urgensi. Dan untuk sepeda motor yang hendak melewati jembatan perahu ini memang dikenakan tarif Rp2.000 setiap lewat, sehingga nantinya para pengendara motor yang ingin melewati jembatan perahu ini membayar ke petugas Rp2.000, dan nantinya jika pulang ingin melewati jembatan ini lagi membayar Rp2.000 lagi, sehingga memang setiap lewat ini harus membayar senilai Rp2.000. Dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa Haji Endang sendiri ini dari usahanya dengan adanya jembatan perahu ini memang mendapatkan omset sebesar sehari Rp20 juta, dan ini dibenarkan juga. Namun nantinya dari Rp20 juta ini juga digunakan untuk warga sekitar seperti maintenance untuk menggaji para karyawan, kemudian juga maintenance dari jembatan itu sendiri. Demikian Nadila dan juga Rehana informasi yang kami dapatkan dan juga kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Oke, terima kasih Felicia Melinda untuk informasi Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali, Feli. Pemirsa, tentunya kita akan beralih ke informasi lainnya. Hasan Hasbi menyatakan kembali aktif sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Ya, sebelumnya Hasan Hasbi sempat mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 April lalu. Hasan Hasbi menegaskan dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin PCO. Berikut kami hadirkan penjelasan Hasan Hasbi sesaat yang lalu. Kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Persoalan tadi pertanyaan teman-teman ditolak atau tidak mungkin nanti bisa tanyakan ke Pak Mensesnek ya. Tapi yang jelas yang saya terima adalah perintah untuk meneruskan tugas untuk memimpin PCO sejauh ini. Gitu. Kita bicara hal-hal yang umum soal negara dengan Presiden, tapi kemudian perintah untuk meneruskan itu disampaikan oleh Mensesnek dan Seskap. Ya, pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal memastikan bahwa persoalan tidak terbitnya visa jamaah calon haji yang menjadi masalah akan segera ditangani. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, buat Anda yang pernah berhaji ataupun berumroh, tentu merindukan indahnya sholat berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi pemirsa, pernahkah Anda menginjak kaki di rooftop atau lantai teratas Masjid Nabawi? Nah, buat Anda yang penasaran, kami akan hadirkan bagaimana suasana rooftop Masjid Nabawi lengkap dengan akses menuju ke sana. Berikut untuk Anda. Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi saat ini mulai ramai oleh jemaah haji yang singgah lebih dahulu ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW ataupun mengerjakan sholat arba'in. Tidak hanya jemaah Indonesia, jemaah haji Malaysia dan Bangladesh terus mengunjungi Masjid Nabawi saat siang ataupun malam. Tapi di sini suasananya jauh berbeda. Ini adalah rooftop atau lantai teratas Masjid Nabawi. Di sini suasananya relatif kosong, tidak seramai di lantai bawah. Layaknya penthouse hotel atau apartemen, pemandangan lantai teratas tentunya menyuguhkan kualitas terbaik, terutama di malam hari.
Hanya saja, sholat di sini memiliki tantangan tersendiri. Karena mengusung tema arsitektur semi terbuka, sholat di sini harus berbagi konsentrasi dengan melawan dinginnya malam. Terlebih di saat malam yang berangin. Untuk mencapai rooftop, jemaah bisa mencari akses tangga jalan menuju ke perpustakaan Masjid Nabawi. Karena rooftop ini berada di area yang sama dengan perpustakaan. Keuntungan dari jemaah haji Indonesia gelombang pertama adalah mereka lebih dulu singgah di kota Madinah, di mana kota Madinah belum terlalu ramai karena belum banyak jemaah haji yang datang ke kota ini. Baik dari Indonesia maupun negara-negara lain yang mempunyai program yang sama, singgah lebih dulu di kota Madinah seperti Bangladesh dan Malaysia misalnya. Dan seperti Anda lihat saat ini, saya tengah menikmati suasana lengang dari rooftop atau lantai teratas Masjid Nabawi. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Irwan Darmawan, TV One mengabarkan. Masya Allah, pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya di mana ratusan koper haji di Kabupaten Majene diberi penanda unik agar koper mudah dikenal. Sebanyak 239 koper milik calon haji asal Kabupaten Majene mulai disetor di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia haji. Kemudian yang lain-lain itu yang unik-unik, mereka sendiri jamaah yang menandai bahwa supaya lebih mudah menemukan kopernya setelah tiba nanti di Arab Saudi. Dari penyetoran koper tersebut, berbagai koper milik calon jamaah haji diberi tanda unik seperti sandal jepit, pita berbentuk ketupat, syal, serta benda lainnya. Hal ini dilakukan agar para calon haji dapat dengan mudah mengenali koper miliknya. Salah satu keluarga jemaah haji asal Kecamatan Pamboang mengaku sengaja ia memberi penanda bola-bola di koper milik orang tuanya karena berharap penanda itu tidak sama dengan penanda koper haji milik jamaah lainnya yang satu rombongan dengan orang tuanya. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Muktahwir Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal memastikan bahwa persoalan tidak terbitnya visa jemaah calon haji yang memang ini menjadi masalah akan segera ditangani. Persoalan belum terbitnya visa sejumlah calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat menimbulkan keresahan. Mulai dari pasangan suami istri termasuk anak yang harusnya mendampingi ibunya yang lansia harus terpisah keberangkatan mereka karena persoalan visa ini. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal meminta calon jemaah haji tetap tenang dan menunggu visa tersebut terbit. Menurut mantan Dubes Turki ini, kewenangan soal penerbitan visa menjadi kewenangan penuh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terhadap persoalan visa ini dan prosesnya sedang berjalan. Relatif saja, jadi karena persiapan haji tahun ini kan memang tidak sepanjang yang persiapan tahun sebelumnya. Nah, tapi insya Allah akan tertangani. Ini sepenuhnya kewenangan dari pemerintah Saudi, dan pemerintah Saudi sudah membahas masalah ini dengan Kementerian Luar Negeri, sudah dicek, saya cek ke Kementerian Luar Negeri maupun KBRI Riyadh, kemudian juga ke Kemenak. Ini sudah on the track. Tapi memang ada beberapa situasi yang mereka akan tangani. Tapi tidak usah khawatir, sampaikan ke semua jamaah, nggak usah khawatir. Insya Allah ini akan tertangani. Yang penting semua masih dalam kuota. Meski begitu, Kementerian Agama memastikan para jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya akibat persoalan visa tetap akan berangkat pada kloter berikutnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sejumlah jemaah calon haji di Blora, Jawa Tengah terancam batal berangkat ke Tanah Suci karena belum melunasi biaya haji. Sementara beberapa calon jemaah haji pemirsa di Surabaya dan Boyolali terancam tidak berangkat ke Tanah Suci karena alasan kesehatan. Sebanyak 11 calon haji di Blora, Jawa Tengah batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Pasalnya, para calon haji belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Sebagian besar jemaah haji itu tidak memiliki biaya untuk melunasi biaya naik haji. Dari 589 calon haji di Blora, sebanyak 578 telah melunasi, sementara belasan lainnya terpaksa menunda keberangkatan. Berangkat dari total 589, terusan yang sekarang sudah melunasi 578 ya terus terang ada itu. Yang terkonfirmasi ya rata-rata karena belum ada finansial untuk melunasi itu. Yang jelas kebanyakan itu. Ada yang tunda setelah dikonfirmasi karena memang nggak ada finansial untuk melunasi. Jumlahnya berapa Pak itu Pak? Ya 11 calon jamaah. Sejumlah jemaah calon haji embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya menyebutkan, 4 jemaah dari kloter 1 tidak dapat berangkat tepat waktu karena masalah keimigrasian. Namun akhirnya keempatnya bisa diberangkatkan pada kloter berikutnya setelah melalui proses kajian. Kemudian seorang jemaah dari kloter 4 juga tertunda akibat kesalahan jenis visa. Selain itu, pasangan suami istri dari kloter 3 mengalami penundaan keberangkatan karena salah satu dari mereka jatuh sakit. Meskipun keberangkatan mereka tertunda, PPIH Embarkasi Surabaya tetap memprioritaskan kelancaran proses keberangkatan dengan mempertimbangkan kuota dan ketersediaan seat di kloter selanjutnya. Satu jemaah haji embarkasi Solo gagal berangkat dan terpaksa dikembalikan ke daerah asal. Jemaah yang berumur 84 tahun itu mengidap demensia dan dinyatakan tidak layak terbang oleh petugas kesehatan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi ALS kecelakaan di Jalan Raya Padang Panjang, Sumatera Barat pada hari Selasa pagi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Bus antar kota antar provinsi ALS kecelakaan di Jalan Raya Padang Panjang, Sumatera Barat Selasa pagi. Pemirsa, bus terbalik usai sopir diduga hilang kendali akibat rem blong. Akibat kecelakaan, sejumlah penumpang terhimpit dan dari data sementara korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan 25 orang mengalami luka. Penumpang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat, RSUD Padang Panjang dan RSYRC. Proses evakuasi melibatkan tim Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat setempat. RSUD Padang Panjang telah mendirikan pos DVI untuk identifikasi korban yang meninggal. Dan berikut pemirsa kami hadirkan penjelasan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengenai kecelakaan maut di Padang yang menewaskan 12 orang. Terkait dengan bakal terduga TKP Bukit Surungan di kendaraan bus KRS nomor B7512 MPH ini tujuan dari Medan Bekasi ya Padang. TKP depan terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Untuk penyebab ini sementara masih olah TKP oleh tim TA Polda Sumbar sama Korlantas. Kemudian untuk sementara korban 35, 23 luka-luka
laki-laki 17 dan perempuan 6. Untuk korban meninggal dunia ada 12, laki-laki ada 7, 1 anak, untuk perempuan ada 5 dan 1 anak. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama, melaksanakan TP-TKP dan olah TKP, BPBD, kemudian dari Satrimob, Satpol PP, Disub, kemudian termasuk dinas terkait, dan juga dari pihak rumah sakit untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Kemudian selanjutnya kita sedang mendatakan dan mengidentifikasi korban yang sana ada di sini, di Rumah Sakit Padang Panjang. Kemudian kita juga sudah melakukan mengamankan sopir dan keretnya, karena keduanya masih hidup. Kemudian kita juga membuat pos DVI di rumah sakit ini. Kemudian juga menyiapkan tim trauma healing, karena ada anak-anak sekarang yang masih trauma. Ini menjadi kewajiban kami untuk berikan pelayanan sehingga anak-anak kita tidak trauma. Ini di mana untuk trauma healing ini kita melibatkan ada psikolog dari Polda, juga melibatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Kita juga sudah menyampaikan secara langsung pada Jasa Raharja untuk segera melakukan inventarisir untuk melakukan langkah-langkah untuk pada korban. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat posko penanganan laka lantas Padang Panjang di rumah sakit ini untuk nanti komunikasi dengan pihak-pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk membantu pelayanan terkait dengan laka tugas di Padang Panjang. Ini mungkin dari saya, jadi tidak ada tanya jawab. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, viral sebuah video penganiayaan yang melibatkan 2 remaja asal Jombang, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam aksinya, pelaku menendang korban yang sedang duduk di rerumputan berkali-kali. Aksi pelaku sengaja direkam dan petugas bergerak cepat dan mengamankan 1 pelaku. Motif dari aksi tersebut adalah masalah hutang piutang. Dan beginilah pemirsa video aksi penganiayaan yang viral di sejumlah media sosial. Seorang ABG menendang ABG lain yang tidak lain teman pelaku. Aksi ini dilakukan berkali-kali oleh pelaku. Tampak pelaku beberapa kali menendang korban yang duduk tanpa melakukan perlawanan. Selain korban dan pelaku, juga ada remaja lain dengan perawakan lebih besar seperti mencoba melerai. Namun, pelaku tidak mengindahkan, bahkan bukan hanya menendang korban, melainkan juga memukul korban. Peristiwa perundungan ini terjadi di kawasan lahan kosong di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kota Jombang pada tanggal 23 April 2025. Memang pemirsa, sejak diunggah di media sosial, video tersebut langsung viral. Polisi langsung bergerak cepat mengidentifikasi pelaku dan korban. Polisi tak membutuhkan waktu lama untuk mengamankan pelaku. Pelaku berinisial ADAP yang masih berusia 15 tahun adalah seorang pelajar di wilayah Jombang. Senin sore kemarin, pelaku tengah menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Jombang. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dipicu persoalan hutang sebesar Rp27.000. Pelaku sakit hati karena uang yang dipinjamkan untuk membeli kaos gerombolan sepeda motor tidak segera dikembalikan. Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan ada pelaku lain yang membuat video aksi kekerasan hingga memviralkan tersebut. Polisi menghimbau para orang tua untuk selalu menjaga buah hatinya agar tidak terjadi aksi kekerasan atau kejadian yang merugikan anak-anak. Tersangka meminta kepada korban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, namun korban tidak bisa mengembalikan dan malah mengolok-olok tersangka, sehingga tersangka akhirnya marah dan mendatangi korban dan melaksanakan penganiayaan tersebut.
Pemirsa, Wayan Agus Suartama dituntut hukuman penjara selama 12 tahun oleh jaksa dalam sidang kasus pelecehan seksual yang berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram. Berdasarkan keterangan saksi ahli dan alat bukti yang diajukan, jaksa menyimpulkan bahwa perbuatan Agus terbukti melawan hukum, melakukan pelecehan seksual kepada lebih dari satu korban. Modus pelecehan seksual oleh Agus terungkap melalui rekonstruksi kejadian yang dilaksanakan di 3 lokasi berbeda. Menurut jaksa, kondisi fisik terdakwa justru dipakai memperdaya korban. Hal ini membuat jaksa berharap agar hakim mempertimbangkan untuk memperberat tuntutan kepada terdakwa. Gimana ngadepi tuntutan hari ini? Bang Tony. Semua badai akan ikut buat baru, akan mulai arus yang baru. Yang baru. Ya, ini akan semangat dan akan indah pada waktu itu. Arus ini kalau sudah namanya seninya arus keluar, kampanye keluar, seni saya akan bagus dan bagi teman-teman yang sudah mendoakan untuk yang gimana. Saya berharap semoga ada nama sehat selalu, banyak umur, dilancarkan rezeki yang sekian. Ya pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan membentuk tim khusus guna mengusut kasus tewasnya seorang warga yang tertembak oleh Kapolres Belawan ketika mencoba membubarkan warga yang hendak melakukan tawuran. Kapolres Belawan AKBP Olohan Siahaan tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya pemirsa, pada Minggu 4 April 2025 dini hari lalu, ia menembak seorang warga di daerah Belawan, Sumatera Utara karena terdesak saat menghadang warga untuk tidak tawuran. Olohan juga membubarkan warga lain yang berupaya menghentikan pengemudi mobil di jalan tol. Tembakan peringatan sempat diletuskan, namun warga yang menghalang berbalik berupaya menyerang Kapolres hingga 2 korban ditembak pada bagian kaki dan dada. 2 orang mengalami luka tembak, 1 di antaranya meninggal dunia. Kapolda Sumut mengatakan tim khusus telah dibentuk guna mengusut kasus penembakan ini secara transparan. Ia juga meminta persetujuan dari pihak Mabes Polri untuk rencana penonaktifan Kapolres Belawan dalam rangka pemeriksaan. Kami membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda memastikan transparansi dari kejadian tersebut. Memastikan bahwa tindakan dari Pak Kapolres benar atau tidaknya. Pemirsa, seorang oknum guru olahraga di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terpaksa dijemput polisi lantaran diduga telah mencabuli 6 siswanya. D yang berstatus guru P3K dijemput di sekolah atas laporan dugaan tindakan mencabuli 6 siswanya. Tindakan tersebut dilakukan saat jam pelajaran sedang berlangsung. Pria yang sudah mempunyai istri dan anak ini selalu mengiming-imingi korbannya nilai bagus jika mau menuruti kemauannya. Tidak hanya itu, pelaku juga memberikan uang sebesar 20.000 ke korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, perbuatan pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan dari orang tua korban yang mendapatkan laporan dari anak-anaknya. Atas perbuatannya pemirsa, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan terancam dipecat dari status P3K yang baru setahun ia peroleh. Dari honor 14 tahun. 14 tahun ya. Kita ke kabar lainnya pemirsa, kecewa dengan pelayanan, seorang bapak lakukan aksi unjuk rasa di depan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat. Keluarga saya dengan sewenang-wenang, apalagi teman sejawat, bidan, perawat, apapun dokternya. Dia melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Karena apa? Karena saya tidak mampu, teman-teman. Kalau saya orang kaya.
Pria ini mengaku kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat. Dalam orasinya, Edwin menduga ada kesalahan atau kelalaian dalam penanganan medis saat persalinan istrinya. Terjadi pada saya. Edwin Septian, warga Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat ini mengaku anaknya yang baru lahir sempat dirawat di RSUD Karawang, namun akhirnya meninggal. Harusnya menjadi pelayan kesehatan. Namun sayangnya Edwin tidak memaparkan ke wartawan kelalaian apa yang menyebabkan anak pertamanya meninggal. Di sini SDM-nya pada kurang, akhirnya tidak bisa menolong anak saya. Kan gitu. Anak Bapak usianya berapa? Bayi baru lahir, Pak. Berarti sempat hidup gitu atau hidup 3 jam doang karena harusnya tidak meninggal. Kalau misalkan pelayanannya dari pertama penanganannya itu sudah tepat. Saya bukan orang suci. Sementara itu, pihak RSUD Karawang akan melakukan audit internal terlebih dahulu untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Belum. Nanti kita harus audit dulu kan. Nanti masalahnya ada di mana. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Itu nanti kalau urusan medisnya nanti dilihat dulu. Kan ini interpretasi saja. Ini kok begini, ini begini. Menurut dia begini, saya begini. Nanti dari medis nanti dijelaskan. Ayo dulu. Edwin mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan membawa massa lebih banyak jika tidak ada tindak lanjut dari pihak RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Riana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas izin pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.